Pemirsa, program Proaktif kembali hadir ke hadapan Anda. Kali ini Proaktif kembali akan mengikuti kegiatan anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah yang juga sekaligus Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Agung Budi Margono. Anggota legislatif dari Dapil 1 Kota Semarang ini mengunjungi beberapa titik di Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang seperti berziarah ke makam Kemangi, mengunjungi sekaligus melihat potensi yang ada di Pantai Indah Kemangi, serta mengunjungi pesantren lansia Raden Rahmat yang juga dikenal sebagai pesantren toleransi. Titik pertama yang kami datangi sekaligus berziarah ke makam Kemangi di Dusun Serandu, Desa Jungsemi, Kabupaten Kendal. Makam ini sering menjadi tujuan para peziarah dari berbagai penjuru karena tak hanya sekedar memiliki nilai religi namun juga memiliki nilai sejarah dan budaya yang masih perlu disampaikan kepada halayak. Oke pemirsa, saat ini saya dan Pak Agung Budi Margono sedang berada di makam Kemangi yang ada di Kabupaten Kendal, tepatnya di Dukuh Serandu. Dan kita juga sudah bersama Pak Kiai Sinten? Kasturi. Pak Kiai Kasturi. Ya, kita pengen sedikit tanya Pak tentang sejarah makam ini sebenarnya seperti apa sih Pak? Karena memang itu sejarah itu dulu kan nggak tercatat. Menurut setahu saya, itu orang itu beliau asalnya dan dari Mataram. Dulu pernah perang menjadi putri bendera para anggota. Beliau sebenarnya asal namanya bukan Lasiti, asal namanya itu Sokerto Wongso Dikromo. Sokerto Wongso Dikromo. Kalau kita berbicara tentang makam ini sendiri sudah dibuka untuk umum, boleh dibilang seperti itu, untuk sebagai orang berziarah ke sini itu sejak kapan? Itu sudah lama sekali. Cuma hanya dulu keadaan ini tidak ada yang membangun dan cuma hanya untuk bahasanya untuk jaro-jaro. Bahkan yang jaro bukan orang sini-sini, ya bukan hanya manusia biasa, pejabat-pejabat besar banyak. Bahkan dari seluruh dunia ya. Pak Agung nih, kalau kita melihat dengan kondisi sekarang yang seperti ini, kondisi makam Kemangi ini, yang sebenarnya ini adalah potensi untuk wisata religi ya Pak ya. Dukungan dari DPRD sendiri Pak, gimana Pak untuk supaya ini orang lebih bisa tahu lagi dong? Yang pasti kan memang dukungan kita untuk program-program desa wisata, baik wisata alam maupun seperti ini wisata religi adalah salah satu hal yang memang diharapkan yang paling utama adalah menjaga kultur budaya yang selama ini ada. Ya, budaya yang baik, akar budaya seperti kita tahu bahwa makam ini adalah tadi diceritakan adalah pejuang di zaman Mataraman, melawan Belanda dan seterusnya, sehingga ini bentuk bagaimana kita menghormati para leluhur. Yang kedua, ya harapannya ketika kita jaga, masyarakat juga banyak yang datang, ada keberkahan, artinya dampak kemanfaatan baik mulai urusan terutama masalah ekonomi, kesejahteraan masyarakat itu juga meningkat. Nah, itu yang kemudian pemerintah bisa bantu dengan dana atau support kebijakan terhadap desa wisata. Tadi kita lihat kan menuju ke sini jalanannya masih aksesnya belum terbatas. Pada tadi ceritakan banyak para peziarah tidak hanya lingkungan sini, di luar Kendal, bahkan beberapa negara pernah juga datang ke sini. Ya tentu melihat betapa spirit perjuangan dari beliau dimakamkan di sini sebagai pejuang, ya bisa memberikan inspirasi bagi siapapun. Ya, tentu hal yang sangat baik untuk kemudian kita jaga, dan itu tanggung jawab pemerintah. Tak jauh dari makam Kemangi, titik berikutnya yang kami kunjungi adalah Pantai Indah Kemangi. Pantai ini sedang mendapat perhatian banyak pihak hingga begitu viral di media sosial dan dinilai memiliki potensi yang cukup tinggi untuk terus bisa dikembangkan dan mendapat perhatian dari pihak-pihak terkait.
pemirsa, sekarang kita udah ada di lokasi titik berikutnya nih yang dikunjungi sama Pak Agung. Kita ada di Pantai Indah Kemangi ya Pak? Kemangi. Pantai PIK. PIK. PIK-nya Kendal. Pantai Indah Kendal nanti jadinya. Oke, dan kita juga sudah bersama Direktur BUMDes Desa apa ini Pak namanya? Desa Jungsemi. Jungsemi, Pak Sultan. Oke. Pak Sultan. Pak Sultan. Kita pengen sedikit pengen dengar cerita sedikit nih tentang perkembangan Pantai Indah Kemangi ini sendiri yang kalau kita dengar informasinya bahkan sempat di posisi paling bawah ya, minus gitu, terus sekarang bahkan dalam waktu singkat bisa sudah cukup, mungkin bisa boleh dibilang sudah bisa memajukan masyarakat desa sini ya Pak Agung ya, boleh dibilang seperti itu. Boleh cerita Pak? Oh iya, terima kasih Mbak. Untuk sebenarnya Pantai Indah Kemangi ini yang bisa menjadi besar adalah bersatu antara organisasi satu yang lainnya. Sini ada Karang Taruna, ada Podarwes. Tidak lupa ini karena perjuangan dari Bapak Kepala Desa yang super hebat ini, Bapak Dasuki ya. Memang betul Mbak, dulunya kita belum ada apa-apa. Dan saya belum pernah menggunakan uang bantuan desa untuk mengelola ini. Jadi modalnya hanya satu, adalah ini komunikasi seperti ini dan beberapa map, tidak besar-besar beberapa map, beberapa proposal maksud dari saya, sehingga dari yang pertama kerjasama dengan Kementerian Desa, kemudian dari SDM-nya kok kurang, saya mengajak kerjasama dengan Universitas PGRI Semarang, ada program PPDM ya kalau nggak salah, itu mengelola SDM kami. Ketika berhasil seperti ini, didasari saya dari pendidik juga kepala desa yang luar biasa ini CSR-nya langsung ke pendidikan, terutama pendidikan Madin. Madin ini Madin dari TK Al-Quran sampai Al-Usto itu kita biayai untuk syariahnya. Ini kemarin juga hari Kamis kami juga menyerahkan untuk periode yang ini. Nah Pak Agung, kalau kita melirik sebenarnya berarti kan warga di sini sudah melek, boleh dibilang gitu ya, sudah cukup melek dengan mereka punya potensi, mau bekerja sama. Kemudian apa dong yang berarti masih bisa disupport lagi nih Pak kira-kira untuk teman-teman di sini Pak Agung? Iya, ini tekad yang luar biasa ya Pak Sultan, ini jadi contoh model bahwa dari desa dengan tekad yang kuat kita bisa membangun lingkungan kita, bisa membangun daerah kita. Ya, dari yang bukan siapa-siapa, bukan apa-apa menjadi sesuatu hal. Betul. Yang saya lihat juga di sosial media ini juga termasuk yang viral ya. Ya, artinya dikunjungi dengan segala keterbatasan tapi kemampuan mengemas lokasi, ya bersih, kemudian juga beberapa fasilitas yang sebenarnya bisa kita lebih support ya. Makanya kami di DPRD berharap program yang sudah dibuat oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan desa wisata, yang tadi sebelumnya juga terkait dengan ziarah ya, termasuk sekarang dengan wisata alam ini betul-betul didorong, bukannya sekedar dilihat bantuannya, tapi juga betul-betul disupervisi bagaimana mereka ditingkatkan keterampilan, kolaborasi tidak hanya di program dengan dinas pariwisata ya, dengan desa wisata, tapi juga mungkin dengan komponen lain, misalkan dengan BUMD. Ya, artinya kita bisa kolaborasi dengan banyak stakeholder. Bagaimana kalau kita lihat di destinasi super prioritas di Magelang ya, itu ada Balkondes kan. Nah, itu juga disupport oleh BUMN. Nah, kita berharap pemerintah punya stakeholder yang di sana misalkan BUMD, perbankan seperti Bank Jateng, maupun juga kita juga BPR di Kendal, itu bisa ikut turut membantu ya, mensupport tekad yang luar biasa bagi masyarakat, dan luar biasa mereka menghasilkan pendapatan itu kembalinya pun kepada masyarakat. Dan supernya juga adalah mereka lakukan pertama di pendidikan. Jadi kesejahteraan dalam konteks terutama pendidikan, meningkatkan kualitas masyarakat di desa tempat. Kalau dari Pak Sultan sendiri Pak, next yang rencana paling dekat pengembangan Pantai Indah Kemangi ini seperti apa Pak? Ini yang akan datang ada Menara Pandang satu, juga Gapura yang tadi mengganggu perjalanan. Kemudian yang mimpi besarnya itu kami sebenarnya butuh seperti di Pak itu ada dermaga apung yang keluar. Ya ini kan salah satu program kita ya, mengkampen, menyampaikan ya. Ini loh kita punya aset luar biasa, masyarakat mampu mengelola, ya perlu disampaikan
bahasa keren sekarang mengendorse kan ya. Kita endorse nih, kita kasih tahu ke publik, apalagi banyak orang yang pengen tahu mana sih wilayah yang belum pernah dikunjungi. Ya kalau kita dari Semarang misalkan, itu nggak nyampe 1 jam, ya maksimal 1 jam lah. Akses mudah, kita bisa dapat lokasi baru yang mungkin selama ini belum pernah dikunjungi. Ini kawasan pantai yang memang juga bisa diakses. Masyarakat juga tahu fasilitas juga mulai bertambah. Bahkan pendapatan yang ada itu juga kembali kepada masyarakat. Artinya masyarakat itu sebenarnya sedang melakukan pemberdayaan. Ya, sedang bangun kampung ini agar kampung ini bisa makin meningkatkan taraf kehidupan masyarakatnya. Masih di area Pantai Indah Kemangi, tak lupa kami juga mencicipi kuliner khas yang dimasak oleh warga sekitar. Ini juga merupakan potensi yang bisa dikembangkan yang akan berdampak positif bagi masyarakat sekitar. Oke, sekarang kita udah pindah meja ceritanya dengan segala macam hidangan. Yang ini adalah kuliner khasnya Pantai Indah Kemangi. Ya. Boleh diceritain ini apa, dan itu sambelnya ada 3 macam pula. Kalau yang ini saya tahu Pak, ini apa? saya paling tahu kalau yang ini Pak. Oh ya, saya jelaskan dari yang paling barat. Yang paling barat itu adalah belanak bakar. Belanak bakar. Belanak bakar itu kelebihannya tidak seperti bendeng karena durinya itu menyatu, artinya tidak membahayakan kalau kita makan. Ya, ini untuk belanak. Kemudian yang ini sama adalah, ini hanya belanak bakar aja. Ini belanak bakar dan yang satunya gurami ya. Oh, kakap. Oh, kakap yang bakar. Oke. Sedangkan yang ini adalah kepala manyo. Kepala kakapnya ini dibuat gulai. Gulai kepala kakap. Oh, ya. Badannya dibakar. Ya. Kepalanya digulai. Ya. Oke. Terus ini yang paling berbeda. Di sini ada sambal yang mentah semua. Kalau di sini namanya uyak-uyak ini. namanya cukup unik ya. Cukup gitu aja. Namanya cukup unik. Dengan ini sambal tomat. Dengan yang ini adalah sambal kecap. Oke. Ini hasil warga sekitar juga ya. Tuh. Hasil tangkapan langsung ini. Tangkapan langsung ya. Ini baru ini. Fresh. Pak Agung, yang favoritnya Pak Agung yang mana Pak? Wah, ini saya sukanya gulai ini. Ini di depan saya langsung nih, saya pegang. Saya menarik sambalnya tadi, sambal khas ini ya, dan ya luar biasa kulinernya masyarakat ini luar biasa. Kalau kita berbicara kuliner Indonesia pasti banyak. Seberapa penting kita boleh dibilang mengangkat potensi kuliner dari daerah kita sendiri? Iya, kalau sekarang ini kan ada istilahnya ekonomi kreatif. Ya. Ekonomi kreatif itu ada 17 subsektor, salah satunya kuliner. Ya, kita bisa kembangkan nanti kuliner ini, ya bisa main dine-in, makan di tempat. Ya, syukur kalau misalnya besok bisa ada olahan yang mampu bisa dibawa pulang. Ya, beberapa produk yang makanan matang ini pun sebenarnya juga kalau misalkan dikemas secara khusus bisa buat ini ya, jadi artinya dibawa pulang ya, take away kan, artinya itu bisa menambah potensi omset ya, potensi pendapatan dari masyarakat. Nah ini saya pikir hal yang sangat luar biasa. Masyarakat datang ya, habiskan uangnya di sini, beli produk-produk di sini, kulinernya ada. Nanti kita lihat juga mereka punya merchandise ya, merchandise buatan warga sini. Jadi luar biasa kreatifnya. Ya, dari sebuah tempat mereka bisa lakukan di dalam beberapa unit usaha. Kalau kita berbicara juga tentang ekonomi kreatif, kemudian kita berbicara tentang kuliner. Tadi Pak Agung juga sempat menyebutkan gimana caranya makanan dari sini bisa di take away ke daerah mana, syukur-syukur bisa sampai keluar gitu kan. Artinya butuh dukungan support seperti kayak fasilitas mungkin ataupun
peningkatan SDM ya Pak, untuk hal-hal kayak gitu. Sebesar apa support yang bisa diberikan? Ya ini kan bisa pendampingan ya. Kita akan mencoba bisa lakukan dengan program pendampingan usaha ya. Melakukan upaya scale up istilah UMKM sekarang kan, melakukan scale up dari yang mungkin hanya kita untuk dine-in aja makan di tempat, kita scale up, bisa juga dibawa pulang, bahkan dalam kurun waktu tertentu masih bisa dimakan. Itu kan ada teknik-teknik tertentu dalam konteks packagingnya, ya banyak hal lah. Dan itu artinya potensi pendapatannya kan bisa lebih berkembang, ya. Jadi bahkan bisa menembus pada sisi mungkin bukan musimnya bisa kita kembangkan. Nah ini hal-hal yang bisa kita kolaborasikan, ya. Misalkan pernah kami dalam rapat kerja dengan Bank Jateng pernah sampaikan coba dampingi UMKM, ya. Kalau memang ada pembiayaan jangan hanya tentang literasi keuangannya, tapi juga bagaimana mereka didampingi dalam proses pemberdayaan usahanya. Ya, sehingga bisa scale up tadi, bisa meningkat, dan itu kan kolaborasi antara dunia usaha, kemudian perbankan dengan pemerintah, itu sesungguhnya meningkatkan potensi pendapatan masyarakat. Kayaknya kalau ngobrolin terus kasihan ini sudah dianggurin ya Pak ya? Sip. Bagaimana kalau kita cicipi? Oke, siap. Oke. Setelah dari Kabupaten Kendal, kami lalu menuju Kabupaten Semarang untuk mengunjungi pesantren lansia Raden Rahmat. Pesantren ini didirikan sekitar tahun 2018 sebagai salah satu bentuk kepedulian Agung Budi Margono kepada para lansia. Pesantren ini melayani para lansia secara holistik, integratif, dan komprehensif, agamis, medis, dan psikologis, dengan harapan para lansia bisa tetap produktif, mandiri, sehat, dan memiliki spiritual yang baik di ujung usia senjanya. Mbak, ini kita sekarang ada di pesantren Kesapuhan Raden Rahmat di Kecamatan Bayu Biru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, bersama Mas Winarno, pimpinan pondok di sini, pesantren lansia yang sering kami sebutkan, bahkan kalau di sosial media disebut pesantrenlansia.com. Pesantrenlansia.com. Nah, bisa klik ya itu. Oke. Nah, jadi pesantren lansia beda dengan panti jompo ya. Nah, itu apa sih Pak sebenarnya pesantren lansia ini? Ya, ini pesantren lansia adalah pesantren yang memang ya tentu bagi usia lanjut ya, terutama pasca pensiun mereka pengen punya aktivitas. Nah, mereka mungkin mayoritasnya keinginan agar dalam ujung kehidupan lah ya, akhir kehidupan maksudnya, itu pengen melakukan sesuatu yang baik ya. Baik terutama dalam sisi spiritual, tapi juga tetap menjaga kesehatan, daya ingat dan seterusnya. Maka ada konsep yang juga kami tawarkan di sini adalah konsep yang disebut dengan olah rogo, olah roso, dan olah jiwo. Nah, ini Mas olah roso dan olah jiwo. Mas Win yang mungkin yang sehari-hari di sini yang bisa banyak cerita. Sebelum ke mana-mana, saya penasaran dulu ide awalnya menciptakan pesantren lansia. Apa sih Pak yang membuat? Iya, sebenarnya kan awalnya dari mana nih Pak? Iya, jadi waktu itu saya dapat amanah ya dari orang tua. Saya punya kesempatan sebenarnya di daerah, bukan di daerah sini aslinya ya, saya punya di daerah Jogja, Gunung Kidul. Tapi karena faktor jaraknya juga lumayan cukup jauh dari kota, dari Semarang maksudnya. Ya, kemudian kalau bisa ketemu beliau dan kita tukar ide, ditambah lagi ketemu dengan salah satu expertnya ya, Ustadz Solihin, yang beliau ini
seorang penyuluh lansia di kampung sini. Setelah itu kemudian kita rembukan, ayo kita buat badan hukumnya. Saya diberikan tanggung jawab ketua dewan pembina, beliau ketua yayasan, dan Pak Solihin sebagai ketua dewan pengawas. Dan sehari-harinya oleh beliau ini. Oke. Ada perbedaan khusus nggak sih Pak? Cara mengajarnya mungkin berbeda atau cara penyampaiannya berbeda dengan pesantren-pesantren pada umumnya di usia-usia anak sekolah? Ini sebetulnya kalau dilihat dari sisi kurikulum kita mengacu tetap penyusunannya seperti standar kurikulum nasional. Kalau secara kurva itu ketika ditarik itu ya, ini kalau ditarik garis lurus kan berarti setara dengan pendidikan anak usia dini. Jadi kalau PAUD-nya pakai D, kalau ini PAUD-nya pakai PAUD-nya OT. Orang tua ya. Sehingga kurikulum di sini bukan kurikulum secara akademis murni, tetapi di sini lebih ke tematik. Jadi tema-tema yang diusung adalah seperti anak-anak. Misalnya anak-anak itu diminta untuk mengenal aku, maka di sini ada Ma'rifatul Insan, itu tentang kelanjut usia. Sehingga kita tahu persis peta perjalanan hidup. Kita fokus pasca 60 ini. Dulu ruang-ruang yang kosongnya di mana? Kalau tadi Pak Agung sempat menyinggung ada olah rogo, olah roso, dan olah jiwa. Kegiatan teman-teman santri di sini seperti apa sih Pak sebenarnya? Ya, untuk olah rogo ya kita lansia itu pokoknya dianjurkan, dibina, didampingi agar tetap sehat. Jadi walaupun tua mereka juga harus tetap terus strong, semangat. Dan itulah yang akan kita pakai jasad kita ini untuk memberikan persembahan terbaik di akhir-akhir usia kita kepada Sang Pencipta kita. Olah roso itu artinya kita menyetabilkan emosional kita, karena bisa jadi orang, apalagi dulu misalnya mantan orang-orang yang berpengaruh misalnya tentang strata sosialnya, tentang posisi kedudukannya dan seterusnya, tentang kekayaannya, tiba-tiba dia dalam kondisi yang harus meninggalkan itu semua. Kemudian tidak kalah pentingnya kita kurikulum 60%-nya ke olah jiwa ya. Sehingga spiritual kita yang lama kita tinggalkan itu di sini benar-benar sekarang ini ruh kita ini kita kasih makan dengan porsi yang lebih. Nah, menentukan lokasi, ini lokasinya agak jauh dari pusat kota, ibaratnya seperti itu, sampai harus naik gunung. Pertimbangannya apa Pak? Ya sebenarnya karena tidak ada pertimbangan tempat tinggalnya beliau di sini, dan ya semua berjalan begitu saja. Dan memang kita sedang konsep ya ke depan, planning kita di master plan-nya adalah tidak hanya bagi santri ya, ini para lansia, tapi bisa jadi datang adalah keluarganya, cucunya. Ya, jadi waktu berkunjung itu benar-benar kayak jadi quality time juga ya? Iya, quality time. Jadi bagaimana wisata sosialnya. Jadi alhamdulillah ini membangkitkan juga masyarakat di sekitar untuk mensupport ya pesantren ini. Berdasarkan data statistik, saat ini Indonesia memiliki 36 juta lansia, di mana 6 juta diantaranya berada di Provinsi Jawa Tengah. 12,6 juta lansia Indonesia berada dalam status prasejahtera, yang mana 3.500 diantaranya berada di Kecamatan Baju Biru. Saat ini pesantren lansia Raden Rahmat juga membina 800 lansia yang tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Semarang. Nah pemirsa, saat ini saya sudah bersama salah satu santri lansia ya Pak Agung ya. Pak Sinten? Pak Edi Budianto. Pak Edi Budianto. Dari mana Pak asalnya Pak? Dari Kota Tegal. Tahu pesantren lansia ini dari mana Pak? Saya coba browsing, saya temukan ada beberapa, tapi kemudian saya jatuhkan pilihan di sini. Oke, kenapa menjatuhkan pilihan ke sini Pak? Ya, apa yang membuat Bapak tertarik ke sini? Saya lihat manajemennya nampaknya tertata rapi, kurikulumnya jelas, materinya terjadwal setiap hari padat, suasananya asri, nyaman, sejuk, tanpa AC, tanpa kipas, dan ini tempat yang kami butuhkan untuk belajar. Oke. Ya. Nah Pak Agung, berbicara lagi tadi tentang konsep ke depan yang insya Allah pengennya lebih besar lagi, ada resortnya apa segala macam. Saya jadi sedikit ada pertanyaan gitu. Ketika muncul ide ini, apakah ada terpikir saat itu kita juga akan menjadi lansia? Pasti, setiap kita insya Allah kalau panjang umur ya. Iya. Panjang umur itu akan melewati masa itu. Maka ini adalah sebuah miniatur masa depan yang memang bagi anak-anak muda
milenial atau Gen Z juga perlu tahu tentang kondisi ini. Ini seperti dalam bilang Mas Winarno, ini adalah bagian dari Dharma Bakti kita. Dharma Bakti kita kepada orang-orang tua yang menjadi sahabat kita di sini, menjadi kawan bersama kita belajar. Kini pesantren lansia terus berkolaborasi dan berkoordinasi dengan elemen-elemen pemerintah dalam upaya untuk terus mendorong kepedulian masyarakat terhadap isu-isu kelansiaan yang kerap absen dalam isu-isu pembangunan nasional. Pemirsa, demikian Proaktif episode kali ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa pada program Proaktif episode berikutnya.